Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Abdurrahman, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kaur tahun 2021, angkatan 6, kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas individu saya, materi tentang anti korupsi. Korupsi adalah sebuah perbuatan untuk kepentingan diri, pribadi, atau kelompok yang melanggar hukum. Yang selanjutnya ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama, penggelapan uang negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Adapun ciri-ciri korupsi yaitu 1. Dilakukan lebih satu orang. 2. Merahasiakan motif. 3. Ada keuntungan yang ingin diraih. 4. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 5. Berlindung di balik pembenaran hukum. 6. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 7. Mengkhianati kepercayaan. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. 1. Sifat tamak atau rakus manusia. 2. Gaya hidup konsumtif. 3. Moral yang kurang kuat. Sedangkan faktor-faktor eksternal yaitu 1. Faktor politik. 2. Faktor hukum. 3. Faktor ekonomi. 4. Faktor organisasi. Dampak korupsi di bidang ekonomi. 1. Penurunan produktivitas. 2. Menurunnya pendapatan negara dari pajak. 3. Meningkatkan utang negara. 4. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 5. Rendahnya kualitas barang dan jasa. 6. Menambah beban dalam transaksi ekonomi. 7. Ketimpangan pendapat meningkatkan kemiskinan. Dampak korupsi di bidang pemerintahan. 1. Etika sosial yang mati. 2. Birokrasi tidak efisien. 3. Hilangnya fungsi pemerintah. Dampak korupsi di bidang hukum. 1. Peraturan perundang-undangan tidak efektif. 2. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dampak korupsi di bidang politik. 1. Pemimpin koruptor. 2. Publik tidak lagi percaya demokrasi. 3. Menguatnya plutokrasi. 4. Kedaulatan rakyat hancur. Dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Kerawanan pertahanan dan keamanan. 2. Garis batas negara yang lemah. 3. Kekerasan dalam masyarakat. Dampak korupsi di bidang politik. 1. Kualitas lingkungan rendah. 2. Kualitas hidup yang menurun. Adapun nilai-nilai anti korupsi. Pertama, jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. 9. Adil. Adapun upaya pencegahan korupsi, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem meliputi peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, menerapkan prinsip good governance, dan lain-lain. Sedangkan perbaikan manusia meliputi memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi di Tupoksi. 1. Jujur. Jujur dalam mengisi absen di sekolah, tidak memanipulasi atau yang kita tidak hadir dibuat menjadi hadir. 2. Disiplin. Selalu datang tepat waktu dan pulang saat jam telah ditentukan. Menaati segala peraturan yang ada di sekolah. 3. Tanggung jawab. Menuntaskan semua pekerjaan tepat waktu seperti membuat perangkat pembelajaran,
Prota, Promes, Prosem, dan RPP. 4. Peduli. Membantu rekan kerja yang menghadapi kesulitan, memperhatikan kondisi peserta didik, lebih aktif mendengarkan peserta didik. 5. Mandiri. 1. Mengerjakan tugas tanpa perintah atasan. 2. Mampu mengambil sikap dalam situasi kritis. 3. Tidak meminta bantuan rekan kerja dalam mengerjakan tugas. 6. Bekerja keras. 1. Selalu berusaha yang terbaik untuk mencerdaskan siswa-siswinya di sekolah. 2. Bekerja dengan gigih dan tidak mengeluh dalam setiap pekerjaan. Sederhana, berpakaian yang pantas dan sederhana sesuai dengan norma yang berlaku. 8. Berani. Berani menegakkan kebenaran, berani menerima kritikan, dan berani menyatakan pendapat di muka umum. 9. Adil. Berperilaku adil kepada semua siswa, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Guru harus berpegang teguh pada kebenaran.